dan solut yang diekskresikan melalui urin. Yang kedua, perpindahan air dalam tubuh. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan larutan isotonik, hipertonik, dan hipotonik? Jadi, isotonik itu larutan dengan osmolaritas sama dengan cairan tubuh, yaitu 300 miliosmol per liter. Tidak ada perpindahan yaitu air. Sedangkan hipertonik itu larutan dengan osmolaritas lebih tinggi dari cairan tubuh, yaitu lebih dari 300 miliosmol per liter. Maka, air itu keluar dari sel yang menyebabkan sel menyusut. Sedangkan hipotonik itu larutan dengan osmolaritas lebih rendah dari cairan tubuh, yaitu kurang 300 miliosmol per liter. Air itu masuk ke sel yang menyebabkan sel membengkak atau pecah. Terus bagaimana sih larutan hipertonik itu digunakan dalam pengobatan medis? Caranya, larutan hipertonik itu digunakan untuk mengurangi pembengkakan jaringan seperti edema otak atau edema paru-paru dengan menarik air keluar dari sel. Namun, penggunaannya itu harus hati-hati untuk mencegah dehidrasi sel. Dan apa sih resiko penggunaan larutan hipotonik dalam tubuh? Larutan hipotonik itu dapat menyebabkan sel itu menyerap air berlebihan yang menyebabkan pembengkakan atau pecahnya sel, terutama pada sel darah merah atau bahasa medisnya hemolisis. Lalu, kenapa sih larutan isotonik itu sering digunakan dalam infus medis? Karena larutan isotonik itu memiliki osmolaritas yang sama dengan cairan tubuh, sehingga tidak menyebabkan perubahan volume sel dan aman digunakan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Dan apa sih yang terjadi pada sel jika ditempatkan dalam larutan hipotonik? Sel itu akan menyerap air karena gradien osmotik yang menyebabkan sel membengkak. Pada kasus ekstrim, sel itu dapat pecah, terutama pada sel darah merah. Jadi, perpindahan air melalui osmosis itu terjadi ketika ada perbedaan osmolaritas antara cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Arah perpindahan air itu ditentukan oleh gradien osmotik, yaitu perbedaan konsentrasi solut tak tembus membran di kedua sisi membran plasma. Mari kita bahas 3 skenario utama. Poin pertama, larutan isotonik. Jadi, larutan isotonik adalah larutan yang memiliki osmolaritas sama dengan cairan tubuh, yaitu 300 miliosmol per liter. Contohnya, larutan infus isotonik itu seperti larutan garam normal, natrium klorida 0,9%. Itu memiliki osmolaritas yang sama dengan cairan tubuh. Efek pada sel, tidak ada perpindahan neto air antara cairan intrasel dan cairan ekstrasel, sehingga volume sel itu tetap stabil. Aplikasi klinisnya, larutan isotonik itu digunakan dalam pengobatan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang tanpa mengubah volume sel. Misalnya pada kasus dehidrasi ringan atau pemberian obat intravena. Poin kedua, larutan hipertonik. Jadi, larutan hipertonik adalah larutan yang memiliki osmolaritas lebih tinggi dibandingkan cairan tubuh, yaitu lebih dari 300 miliosmol per liter. Contoh, larutan hipertonik itu seperti larutan garam 3% atau glukosa 10%. Sering digunakan dalam pengobatan medis tertentu. Efek pada selnya, karena cairan ekstrasel itu lebih pekat atau lebih banyak solut, maka air itu keluar dari cairan intrasel menuju cairan ekstrasel untuk mengurangi gradien osmotik. Akibatnya, sel itu kehilangan air dan menyusut. Aplikasi klinisnya, jadi larutan hipertonik itu digunakan untuk mengurangi pembengkakan jaringan seperti edema otak atau edema paru-paru. Namun, penggunaannya harus hati-hati karena dapat